Firman Tuhan hari ke-7, Shalom. 7 Januari tahun 2025, Bertemu kembali Kitab dalam Mazmur pasal channel 103 ayat 13, PKK perikop, Jabiter kasih Allah Timambunan. kekal dan abadi, pujilah Allah hai Firman jiwaku. Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-7 tahun 2025, tanggal 7 Januari 2025, adalah diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13 dengan perikop kasih Allah. Pujilah Allah hai jiwaku. Itulah semacam perikop pada hari ini. Dan nats ayat inti dalam pasal 103 ayat 13 adalah sebagai berikut. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Yosua dan seorang laki-laki yang bersenjata pedang. Bacaan malam diambil dari Roma pasal 1 ayat 24 sampai dengan 32. Ini tetap membuat perikop kesalahan manusia. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita dalam selama bulan Januari. Tetap kita kumandangkan karena ini merupakan inti daripada ayat selama 1 bulan, di mana sebagai topik adalah kesatuan dalam panggilan. Kemudian pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena semua seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Di sini ada hubungan antara tubuh manusia dan tubuh Kristus. Tubuh manusia terdiri dari panca indera, yaitu adanya 5 fungsi di dalam tubuh. Pertama adalah pendengaran, telinga. Kedua adalah penglihatan, mata. Ketiga adalah penciuman, hidung. Dan keempat adalah pengecap, yaitu lidah. Dan yang kelima adalah kulit sebagai perasa. Kelima indera tersebut punya fungsi masing-masing dan tidak bisa berkata tanpa aku yang lain tidak bisa jalan, tidak. Semuanya dalam satu konsepsi sistem, saling berhubungan, saling menentukan, saling mempengaruhi, saling mendorong antara yang satu dengan yang lain. Kemudian dalam alam sadar dikuatkan lagi dengan alam bawah sadar, yaitu pikiran kita, hati kita, dan dia berhubungan erat dengan jantung. Karena apa yang kita pikirkan itu diolah selama 24 jam dan jantung diberikan respon untuk
memproses hasil tersebut. Dan tidak pernah istirahat. Misalnya jantung, saya beristirahat dulu 1 jam. Tidak bisa. Dia bekerja dalam 24 jam. Nah, inilah digambarkan tubuh manusia seperti Kristus. Karena semuanya tidak ada istilah inferior dan superior. Artinya ini lebih rendah tingkatannya atau ini lebih hebat. Tidak. Tapi semua adalah dalam satu kesatuan untuk menghidupkan manusia. Demikian juga tubuh Kristus. Tubuh Kristus dianonimkan adalah gereja. Bagaimana gereja ini merupakan tubuh Kristus? Karena disitulah perkumpulan daripada semua jemaat, segala etnis, latar belakang pendidikan, latar belakang pengetahuan, ya, dan di sana bergabung menjadi satu kesatuan antara parhalado, pendeta, penatua, diakones, ya, dan mereka sebagai imam, dan juga dengan anggota jemaat, dan juga dengan pemusik, dan juga dengan kor-kor yang tergabung dalam gereja tersebut. Ini adalah satu kesatuan yang bergabung jadi satu untuk menuju tujuan yang sama, memuliakan Tuhan di dalam tubuh Kristus atau gereja. Dia anonimkan sebagai tubuh Kristus. Nah, kita melihat kedua masalah ini adalah tubuh manusia, anggotanya banyak, tapi satu tujuan, mencapai tujuan daripada tubuh itu sendiri. Dan di dalam komunitas gereja banyak anggota perangkat dan punya satu tujuan, yaitu menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, di sini ada istilah daripada Eporus kita, pendeta Dr. Victor Tinambunan mengatakan bahwa tidak ada istilah dalam gereja atau dalam tubuh Kristus superhero atau superior atau inferior. Tapi yang ada adalah super team dalam konsepsi sistem. Dan kuncinya katanya adalah kompak. Jadi dengan kekompakan kita di dalam bergereja, di dalam berumah tangga dan keluarga, akan terjadi sinergi positif. Ya. Jadi bisa menghasilkan energi yang baik dan bersinergi. Nah, sehingga dengan kata Stephen Covey mengatakan celebration different. Kita harus mampu merayakan perbedaan di dalam gereja supaya bisa mewujudkan sinergi. Apabila kita tidak bisa menghargai perbedaan atau mengatakan si Anu lebih hebat, si B karena uangnya banyak dia lebih jago, ini harus dihilangkan. Baik yang punya uang banyak atau punya uang sedikit, semua adalah mempunyai satu tujuan, menyembah Tuhan. Pernah ada kata-kata Tuhan Yesus di depan gereja. Dia melihat persembahan yang diserahkan oleh orang kaya dan seorang yang miskin. Yesus mengatakan, persembahan orang miskin itu lebih besar dari persembahan orang kaya. Dari segi jumlah, mungkin sampai 100 kali lipat besar daripada persembahan orang kaya. Tapi si miskin hanya 1 rimis, ya, kecil. Tapi itu kata Yesus lebih besar. Jadi kenapa dikatakan itu lebih besar? Karena orang yang memberikan banyak itu adalah kelebihan dari uangnya. Namun
yang memberikan sedikit ini adalah itulah harta yang dimiliki. Dan apabila itu dia berikan, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Itulah maka Yesus mengatakan itu lebih besar. Nah, itulah masalah kesatuan dalam panggilan, ya, dan dikatakan adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun fungsi kita di dalam rumah Tuhan, kecil, besar, tidak dilihat dari fungsi dan besar kecil, tetapi dilihat ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang yang takwa kepadanya. Jadi kasih Allah sama seperti kasih seorang tua kepada anak-anaknya. Sekarang kita melihat apa makna dan pesan moral dari perikop ini. Mari kita lihat. Makna daripada perikop ini adalah mengungkapkan, ya, betapa besar kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Diibaratkan seperti kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Inilah maknanya. Artinya supaya lebih jelas pada pikiran kita, bagaimana bapak mengasihi anaknya. Bagaimana kalau ada permintaan anaknya yang saat dibutuhkan, apakah bapaknya memberi atau menolak atau menunda? Seperti itulah Tuhan, ya. Diminta misalnya yang tidak layak, bapak menganalisa, ini belum layak kepadamu, jangan dulu, tapi nanti setelah kau umur sekian itu boleh. Demikian juga Tuhan. Sehingga banyak mungkin permintaan kita tidak dikabulkan langsung, tapi diberikan kompensasi dalam bentuk lain. Atau hal itu diberikan setelah waktu tertentu. Atau memang sama sekali ditolak oleh Tuhan. Tidak boleh. Demikian juga ayah kepada anak. Tidak semua permintaan anak itu dilayani dengan baik. Ada kalanya ditolak, ada kalanya diberikan bentuk lain, ada kalanya ditunda. Tergantung penilaian daripada orang tua. Demikian jugalah Tuhan kepada kita umatnya. Apakah sudah layak menerima? Tuhan pasti berikan. Belum layak untuk menerimanya? Tuhan bisa menunda dan bisa membatalkan. Maknanya tadi dikatakan mengungkapkan betapa besar kasih sayang Tuhan kepada umatnya, diibaratkan seperti kasih sayang manusia. Ini lebih memudahkan ingatan kita. Inilah makna dalam ayat ini, ya. Jadi kasih Bapa itu dijabarkan, kasih Allah dijabarkan seperti kasih seorang bapa kepada anak. Apa pesan moral dari perikop ini? Tuhan memiliki belas kasihan dan pengertian yang mendalam terhadap kelemahan dan keterbatasan manusia. Jadi Tuhan, ya, memiliki belas kasihan dan pengertian yang mendalam. Apa kelemahan manusia dan apa keterbatasannya. Dia lebih tahu dan mengerti. Nah, inilah karakter daripada Tuhan. Dan kasihlah karakter Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 89 ayat 14, keadilan dan hak adalah dasar tahtamu, katanya. Kasih dan setia mendahuluimu. Jadi keadilan dan hak adalah dasar tahta.
kerajaan, tapi kasih serta setia yang mendahulunya. Karakter Allah sebagai kasih tidak terpisahkan dengan keadilan Allah. Jadi keadilan dan kasih harus merupakan melengkapi kehidupan kita sehari-hari. Adil dan kasih. Nah, kemudian dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi atau barang siapa tidak memiliki kasih, itu sama dengan tidak mengenal Allah. Jadi jelas, Allah itu kasih. Ada orang yang tidak mengenal kasih, sama dengan tidak mengenal Allah. Nah, kemudian dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan bahwa kasih menutupi banyak dosa. Nah, kemudian 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa kasih, Korintus 13 ayat 13, ada 3 yang besar dalam hidup ini, yaitu adalah pengharapan, iman, dan kasih. Tetapi kasihlah yang lebih besar, karena pengharapan itu ada di dunia, dan iman percaya juga masih ada di dunia. Tetapi kasih di dunia dan akhirat, maka kasih dikatakan lebih besar. Sekarang kita fokus pada perikop hari ini. Apa conclusion atau kesimpulan dari Mazmur 103 ayat 13? Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang yang takwa kepadanya. Apa kesimpulan kita mengenai hal ini? Kita mencoba membuat 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara seseorang dapat merasakan kasih Tuhan yang mendalam di tengah-tengah yang dihadapi dalam hidup, yang di tengah-tengah menghadapi tantangan yang sangat berat di dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa merasakan kasih yang mendalam di tengah-tengah tantangan yang dihadapi dalam hidup? Ini yang perlu kita permasalahkan. Nah, dalam situasi sulit, keyakinan akan keberadaan dan kasih Tuhan dapat memberikan penghiburan dan kekuatan yang dibutuhkan. Nah, jadi dalam situasi sulit, keyakinan akan keberadaan dan kasih Tuhan dapat memberikan penghiburan. Jadi kalau kita dalam situasi sulit, ada keyakinan kita bahwa badai pasti berlalu, Nah, dan kasih Tuhan akan meliputi di dalam diri kita. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi patah hatinya, remuk jiwanya. Ini orang seperti ini sudah sulit mengasihi Tuhan. Karena Yesus mengatakan,
hukum yang utama dan pertama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap kekuatanmu, dan dari segenap akal budimu. Nah, kalau seandainya hatinya patah, jiwanya remuk, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan? Tidak akan jalan. Maka dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ternyata solusinya adalah kepada Tuhan. Ya. Patah hati, remuk jiwa, Tuhan dapat menyelamatkan kita dan menyelesaikannya dengan baik. Inilah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh setiap orang Kristen sebagai pengikut Kristus, ya. Nah, Matius 11 ayat 28 dikatakan, Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jawabannya adalah Tuhan menyelesaikan segala persoalan kita. Jadi tadi bagaimana cara dapat merasakan kasih Tuhan yang mendalam di tengah-tengah tantangan? Datanglah kepadanya. Dia akan membuat kelegaan pada kita. Nah, kemudian konklusi yang kedua, kesimpulan kedua dalam perikop ini. Apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari? Jadi hubungan kita dengan Bapa dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Nah, dengan memahami dan merasakan kasih-Nya, kita dapat terus menjaga kedekatan dengannya dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama pada usia lanjut. Nah, ini dikhususkan kepada orang yang sudah berusia lanjut, ya, seperti saya di atas 70 tahun. Ya. Jadi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa? Dengan memahami dan merasakan kasih-Nya. Kalau kita sudah memahami dan merasakan kasih-Nya, bahwa kita bisa bernapas, kita bisa hidup, adalah atas anugerah Tuhan. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan oleh Tuhan. Nah, sehingga kita, ya, terutama pada usia lanjut, kadang-kadang kita mungkin sudah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena juga saudara-saudara atau teman-teman lama kita atau anak kita bahkan mungkin meninggalkan kita, tidak lagi bersahabat dengan kita, tapi hanya satu sahabat yang sejati, yaitu Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih-Nya kekal dan abadi. Walaupun dalam usia kita yang sudah lanjut, mungkin ada juga anak-anak lebih baik ini diserahkan ke panti jompo daripada dirawat di rumah, ya, karena sudah mulai pikun, sudah tidak bisa lagi mengurus diri sendiri, ya. Banyak orang tua yang mungkin sudah tidak peduli lagi dengan orang tua yang sudah lanjut usia. Namun ditekankan dalam ayat ini, memahami dalam usia lanjut hanya Tuhan yang bisa membantu kita sampai kita menutup mata di dunia ini. Itulah yang kedua,
ya, merasakan kasih Tuhan pada usia lanjut. Nah, kemudian dalam Filipi 4 ayat 6 menguatkan kita. Dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang sesuatu. Jangan khawatir tentang apapun. Tetapi nyatakanlah dalam setiap hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan syukur. Nah, jadi inilah modal kita bagi orang-orang tua yang sudah usia lanjut, yang sudah hampir dikucilkan oleh anak-anaknya. Inilah pedoman kita. Jangan khawatir tentang sesuatu, tetapi nyatakanlah dalam setiap hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan syukur. Kita selalu memperpanjang komunikasi dua arah setiap saat antara Tuhan dengan kita. Itulah yang bisa membawa kita, menghibur kita dalam setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dalam konklusi yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga, kita melihat ya, mengapa penting untuk mengenali sifat kasih Tuhan dalam konteks imani saat menjalani masa tua dan berbagai tantangan yang mengikutinya. Jadi dalam hal ini ya, mengapa penting untuk ya mengenali sifat dan karakter Tuhan ya, dalam konteks iman pada umur yang sudah tua. Apa? Dan mengapa pentingnya? Dalam iman Kristen, kasih Tuhan merupakan pondasi yang memberi harapan dan kekuatan di tengah kesulitan kita. Jadi, kasih itu merupakan fondasional prinsip dalam diri kita. Karena tadi dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan harap kalau orang yang tidak memiliki kasih itu sama dengan tidak mengenal Tuhan. Itu dikatakan di dalam ya Matius Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8 ya. Jadi dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi ya atau memiliki kasih tidak mengenal Allah. Jadi jelas dikatakan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, jadi dalam hal iman Kristen, kasih Tuhan merupakan pondasi. Artinya landasan yang kokoh bagi kita. Bahwa Tuhan mengasihi saya. Dengan kasih-Nya saya bisa hidup. Dengan kasih-Nya saya bisa bernapas. Inilah landasan atau pondasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi bagi orang yang takut akan Dia, ini menjadi kenyataan. Kasih Tuhan itu menjadi kenyataan dalam dirinya. Nah, hal ini membantu kita untuk tidak merasa terasing ya dalam masa-masa yang penuh tantangan.
karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan mendukung kita. Jadi hal ini membantu kita untuk tidak merasa terasing, ya, dalam masa-masa yang penuh tantangan. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan mendukung kita. Dengan mengenali kasih Tuhan, kita dapat memakai beberapa besar perhatiannya terhadap kita. Dan bagaimana kasih itu memberikan ketenangan serta pengharapan dalam situasi sulit. Tuhan selalu ada dapat memberikan kekuatan dan harapan untuk menyelesaikan kesulitan kita. Inilah kesimpulan kita dalam perikop Mazmur pasal 103 ayat 13. Kasih Bapa kepada anak-anaknya, seperti itulah kasih Allah kepada orang yang takut kepadanya. Dan perlu kita catat dalam perikop ini bahwa 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kasih itu Allah. Karakter Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, milikilah kasih. Dan kasih itu sudah disampaikan oleh Yesus bahwa vertikal mengasihi Tuhan Allah dari segenap hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi, dan dari segenap kekuatan kita. Dan horizontal adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita.